Keluarga Ambiar, Mbak Mega Putri Aulia, selamat pagi. Selamat pagi. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih banyak sudah hadir, dan kami juga turut prihatin atas apa yang dirasakan oleh Mbak Mega. Mbak Mega, kalau boleh tahu, keresahan ini dirasakan oleh Mbak Mega itu sejak kapan? Ya, Bismillah, Assalamualaikum. Wabillahi nasta'in ala muridina waddin. Wassalamualaikum Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah. Perkenalkan, saya Mega Aulia, saya mantan artis sinetron yang dulunya memang ya masih jahiliyah ya, masih belum cukup ilmu agama, jadi peran-perannya belum menutup aurat gitu kan. Sebenarnya kalau Allah mah maha penerima tobat ya, begitu hambanya tobat udah dihapus tuh yang dulu-dulu. Tapi yang jadi masalah sekarang, kenapa dosa saya, maksiat saya yang sudah ditutup, sudah ditobati, kenapa dibuka lagi gitu aib-aibnya? Please lah, ya kan? Dulu saya memang bekerja profesional seperti itu, dibayar, dan PH terus TV udah dapet duit juga gitu loh, udah win-win solution. Tapi sekarang file itu dibuka lagi, padahal itu sinetron udah 12 tahun yang lalu gitu. 12 tahun yang lalu? Ya, 2012 sampai 2017 memang itu viral ya, kan booming gitu. Sinetron Tukang Bubur Kaji itu 5 tahun rating top 10 terus kan gitu. Jadi saya mohon banget gitu, tolonglah ya, nggak usah lagi namanya ditayangin ulang dimanapun. Jadi bukan cuman di RCTI, SCTV, RTV, di YouTube, di TikTok, Instagram, Facebook, semua banyak banget memang. Memang itu salah saya, betul salah saya. Tapi saya kan udah tobat, udah minta sama Allah juga minta ditutup itu aib-aib saya gitu kan. Tapi kenapa manusianya yang membuka aib orang lain? Baik, Mbak Mega, mohon maaf saya potong. Iya. Sinetronnya apakah sudah ditayangkan lagi atau baru rencana akan ditayangkan? Kalau nggak tayang sekarang, itu saya nggak tahu ya, karena saya juga sudah hijrah, nggak nonton TV, nggak denger musik, nggak nonton bioskop dan lain sebagainya, karena berusaha menjadi muslimah yang kafah, yang diminta sama Allah. Islam tuh seluruh gitu ya, nggak boleh kayak makan di prasmanan milih-milih, nggak bisa. Kalau Allah kasih ketentuan sholat, kalau Allah kasih ketentuan ngaji, zakat, pakai jilbab. Jadi itu saya nurut ya kan, sama Allah sama Rasulullah SAW. Nah, qadarullah, ada teman, ada jemaah nonton, screenshot ke saya, teh ini filmnya. Itu gimana perasaannya? Baik, berarti sudah tayang, kemudian akhirnya Mbak Mega tahu. Makanya saya minta di take down dan ditutup aja, udah nggak usah tayang-tayang. Mohon maaf Mbak Mega, kontrak ketika Mbak Mega berperan di dalam sinetron itu seperti apa? Astagfirullahaladzim. Itu perannya seksinya, naudzubillah pokoknya ya kan. Makanya kenapa saya ngerasa, aduh ini dosa jariah banget, setiap mata memandang yang bukan mahram saya. Itu dosanya ngalir ke saya dan ke almarhumah mama saya, papa saya yang sudah dalam kubur. Baik. Gitu kan. Mbak Mega, maaf, apakah dalam kontrak tersebut tertulis jika memang sudah ditayangkan tidak boleh kembali ditayangkan, atau tidak ada pasal yang menyatakan seperti itu? Gini ya, kalau mungkin dulu saya juga masih anak baru dan kurang teliti dalam membaca kontrak, jadi saya Allah alam ya kan, lupa. Tapi kalau sekarang saya mohon banget, jiwa kemanusiaannya, jiwa sosialnya, bahwa ayolah kita sama-sama gitu, jangan saling menzolimi. Artinya mereka misalkan nih sekarang menayangan ulang dapat duit, saya dapat dosa jariah. Kalaupun mereka meminta izin dulu, nggak akan saya izinkan, karena saya nggak mau terus-terusan saya tidur pun orang melihat, dosa terus ngalir. Baik, gitu. Jadi yang diminta Mbak Mega adalah kebijaksanaan, minta tolong sesama manusia, ya, tolong pengertiannya bahwa saya ini sudah hijrah, tolong disupport, minta doain aja istiqomah. Dan selain saya, ya kan, di sinetron itu kan udah banyak yang almarhumah, dan di situ kan yang almarhumah ada yang nggak pakai jilbab, sekarang dalam kubur, itu dapat dosa jariah mereka. Kasihan gitu. Mbak Mega, kita mau kasih lihat satu artikel ini, nanti Mbak Mega boleh klarifikasi dan tanggapi. Beda respons
Shireen Sungkar dan Mega Aulia saat sinetron belum berhijabnya tayang ulang di TV. Ini punya perbedaan respon dari dua artis ya. Baik, ini ada postingan juga dan ada respon dari Shireen Sungkar. Assalamualaikum Kak Shireen, sebentar lagi akan ditayangkan serial Cinta Fitri. Mohon maaf apakah Kak Shireen berkenan? Soalnya di serial itu kakak belum berhijab. Mohon maaf sebelumnya kalau lancang ya Kak. Shireen merespon, silakan Bang. Kerja, baca. Iya, aku tahu. Tapi di Indonesia itu kontraknya putus. Jadi selesai syuting aku nggak ada hak untuk ngelarang dan tidak dapat apa-apa lagi. Tayang dimanapun, di negara manapun, kapanpun itu di luar kapasitas aku. Mau aku berkenan atau tidak nggak akan izin juga. Qadarullah. Bang, kasih tisu. Oke, itu adalah tanggapan Shireen Sungkar ketika ada netizen yang bertanya. Karena memang kita juga tahu Shireen Sungkar adalah seorang pemeran, saat itu juga belum menggunakan hijab dan sekarang sudah berhijrah menggunakan hijab. Tanggapannya Mbak Mega atas pendapat yang berbeda dengan Shireen Sungkar. Dibilang dia salah. Tanggapannya gimana Mbak? Jadi gini, orang itu punya prinsip agamanya masing-masing. Betul. Kalau untuk saya pribadi, saya takut banget sama namanya dosa jariah, sama siksa kubur nanti sampai ke akhirat. Itu saya mikirnya udah akhirat, jadi udah nggak ngejar dunia lagi. Makanya kenapa saya mengundurkan diri dari dunia entertainment, mengejarnya fokusnya sekarang mengumpulkan amal jariah dalam berdakwah, mengajak amar ma'ruf nahi mungkar, karena pengen ketemu sama Allah tuh bakal saya banyak, ya kan, supaya dipantaskan Allah bisa masuk surga gitu. Jadi kalau beliau berprinsip seperti itu silahkan aja, karena nggak bisa kan kita memaksa, itu namanya prinsip masing-masing gitu. Kalau buat saya pribadi, ini kan NU, nggak seperti itu gitu. Jadi saya mintanya mohon banget sama semua pihak, tolong banget gitu. Baik, kami paham keresahan hati dari seorang Mbak Mega. Tapi mumpung di sini ada Cut Meyriska ya, kita juga tahu ya, Sobat Ambiar juga tahu Cut Meyriska juga seorang pemeran dan juga memang pernah berperan tanpa menggunakan hijab sebelum berhijrah. Tanggapan kamu sendiri Cut Meyriska? Aku belum pernah tahu ataupun ada yang berkomentar kalau sinetron namaku diputar lagi yang belum pakai hijab, aku nggak tahu. Tapi memang kalau di agama Islam memang itu kan dosa jariah. Sebaiknya tidak usah ditayangkan. Tapi kalau masalah kontrak, memang benar kata Kak Shireen, kita nggak bisa menuntut karena sudah ada kontrak putus gitu. Jadi ya sebenarnya serba salah juga. Ya berharapnya dari empathy, pihak manapun sebenarnya lebih kepada empati ya, saja betul. ya. Tapi memang kalau mau berbicara di segi bisnis mungkin betul kontraknya sudah putus. Artinya tidak ada keterikatan untuk. Betul. Tapi Mbak Mega apakah sudah membuka jalur komunikasi dengan PH atau barangkali juga pihak TV yang menayangkan sinetron Mbak Mega saat itu? Enggak, belum. Baru hari ini saya datang untuk diwawancara untuk masalah yang sedang saya alami ini gitu. Jadi belum ada pihak-pihak lain yang terkait yang menghubungi atau dihubungi, saya belum. Dan saya punya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha membolak-balikan hati manusia. Minta sama Allah melunakkan hati mereka yang pihak terkait siapapun itu, untuk dilunakkan, mau menutup, men-take down, menghapus file dimanapun, siapapun, kapanpun, selama saya masih hidup, apalagi saya sudah wafat gitu. Minta tolong please, dan itu saya mintanya sama Allah langsung. Bismillah. Mbak Mega, kami paham ini adalah ikhtiar dari seorang Mbak Mega. Tapi langkah berikutnya akan dilakukan oleh Mbak Mega selain berbicara di depan media, langkah apa yang akan diambil? Wallahualam, saya ikutin jalurnya Allah aja, karena ini juga qadarullah ya, atas jalannya Allah. Saya nggak nyangka bakal viral dan diundang ke stasiun TV itu, saya nggak nyangka. Padahal saya memang sudah tidak mau lagi tampil di televisi kan, udah setelah sinetron Anak Jalanan itu. Tapi karena saya niatnya syiar dan ingin mempertahankan marwah saya, maka saya mau gitu diundang tampil. Oke, saya go on gitu. Mudah-mudahan jadi wasilah, jadi jembatan, jadi ikhtiar saya. Mudah-mudahan semuanya bisa memahami dan
mengabulkan apa yang jadi permohonan saya gitu. Mbak Mega, apa yang ingin disampaikan untuk pihak-pihak terkait? Silakan. Baik, bismillah, assalamualaikum buat semuanya. Saya Teh Mega, saya mohon kepada siapapun, dimanapun, sampai kapanpun, tolong ya. Saya nggak punya kuasa karena saya manusia biasa. Jadi saya nggak bisa tuh ngapus-ngapusin, dari saya nggak bisa. Dan kalaupun saya misalkan diminta gitu, bayar dong misalkan, saya nggak punya uang, nggak bisa. Tapi saya punya Allah yang maha kaya, yang maha memiliki langit dan bumi. Saya minta sama Allah, udah saya mah bismillahi tawakaltu ala Allah, saya hanya ikhtiar, hanya tawakal, berserah sama Allah. Jalan apapun Allah sudah tentukan dan kita hanya ikhtiar dan berdoa. Dan ini salah satu ikhtiar saya, mengetuk pintu hati siapapun di sana. Tolong please, jangan ditayangin ulang. Apalagi itu aurat saya. Astagfirullah, naudzubillah. Tolong saya minta, betul tadi kata hostnya, empati, betul, minta hati nuraninya aja gitu. Kita tuh hidup sementara doang di dunia. Di akhirat selama-lamanya, di kuburan apalagi nunggu sampai kiamat. Kalau disiksa, siksa terus ya kan. Saya nggak mau kayak gitu. Saya udah tobat please. Dan saya juga mudah-mudahan jadi wasilah hijrah yang lain untuk berjilbab, karena jilbab itu wajib bagi setiap muslimah yang sudah balik. Di Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 59, dan Nabi Muhammad SAW juga mengatakan seluruh tubuh wanita muslimah adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Mohon kerjasamanya. Assalamualaikum. Kita kembali saat lagi, tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Ambiar, itu dia kegiatan Mbak Mega Aulia Putri sekarang ini ya. Jadi mulai berdakwah ya, Mbak Mega. Sejak kapan mulai berdakwah? Ya, jadi ceritanya saya berdakwah tuh karena memang ingin mencari amal jariah ya. Kan dosa jariah saya banyak banget. Saya udah ngejar nih. Kan kata Allah, innal hasanat yudhibana sayiat. Amal soleh itu menutupi dosa-dosa ya kan, yang buruk-buruk. Saya udah lagi ngejar. Kenapa ditambahin lagi gitu dosa jariah saya itu? Jadi saya harus lebih ngejar lagi maksudnya. Kan subhanallah gitu ya. Nah, kenapa saya berdakwah? Karena saya juga ingin memberikan amal jariah untuk orang tua saya dalam kubur, supaya mereka dapat teman-teman surga di kubur, nyaman, enak, karena punya anak yang solihah kan. Dan saya juga memang lulusan pesantren sebelum berdakwah, jadi punya ilmu tuh memang disebarkan gitu. Jadi sama Allahnya udah hablum minallah, hablum minan-nas, sama manusia, berbagi ilmu, beramal solih gitu ya. Baik. Mudah-mudahan jadi wasilah hidayah buat semua. Amin. Gitu. Mbak Mega, terima kasih banyak sudah memberikan inspirasi bagi kami, dan kami juga ucapkan terima kasih banyak untuk seluruh bintang tamu yang sudah hadir. Mari kita harus pamit, terima kasih banyak. Tapi yang pasti tentu saja buat Mbak Mega, ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua tentunya di sini. Tapi yang kita patut ingat bahwa manusia tempatnya salah, tapi kita juga tidak boleh lupa bahwa Tuhan Maha Pemurah dan juga Maha Pemaaf ya. Terima kasih banyak sudah hadir di Pagi-Pagi Ambiar. Dan Sobat Ambiar, jangan lupa seperti biasa bahwa Pagi-Pagi Ambiar bukan hanya hadir Senin sampai dengan Jumat, tapi Sabtu dan Minggu kami hadir dengan Sore-Sore Ambiar pada pukul 4 sore, tentunya hanya di Trans TV. Kita akan kembali lagi dari Senin ini, Pagi-Pagi Ambiar. Geger!